Selamat pagi kakak-kakak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 William Harvey, PSSK Angkatan 25 akan mempresentasikan paper argumentatif kami dengan judul Analisis Efektivitas Artificial Intelligence Computer Vision pada ChatGPT untuk alat diagnostik permasalahan pada kulit. Saya Rani Bidari dengan 3 digit terakhir NIM saya 054. Nah, latar belakang yang mendasari paper ini adalah bahwa kulit merupakan organ terluar yang sangat mudah terpapar lingkungan, alergen, mikroorganisme, hingga iritasi. WHO bahkan melaporkan bahwa hampir 2 miliar orang di dunia mengalami permasalahan kulit. Di Indonesia sendiri, RSUD Jagakarsa di Jakarta mencatat lebih dari 1.000 kasus kulit hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Itu artinya gangguan kulit merupakan permasalahan yang sangat umum terjadi di masyarakat. Berkembangnya tren kecantikan dan perawatan kulit pada saat ini meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan kulit. Namun, kini masyarakat lebih sering mencari informasi melalui artificial intelligence dengan ChatGPT sebagai salah satunya yang paling populer. Fitur yang sedang marak digunakan pada ChatGPT ini adalah computer vision, di mana ChatGPT dapat mengolah foto yang diunggah pengguna untuk dikenali secara visual, seperti pada konteks ini yaitu foto kulit yang memiliki ruam atau yang memiliki bercak. Halo, perkenalkan nama saya Adinda Zevanya dan sekarang saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang. Jadi, seperti yang kita ketahui, artificial intelligence seperti ChatGPT memang sering dianggap cerdas karena bisa menjawab berbagai pertanyaan. Namun, penting untuk kita pahami bahwa akurasinya bisa sangat bervariasi. Contohnya pada bidang yang umum kayak penyakit hipertensi, itu jawabannya cenderung lebih akurat karena banyaknya data yang tersedia. Tapi ketika masuk ke bidang yang lebih spesifik, kayak hukum, sains, atau analisis medis berbasis gambar, itu akurasinya akan menurun. Dan masalah terbesar bukan hanya pada variasi akurasi, tetapi juga pada sumber data yang digunakan. Tidak semua sumber data yang ada di internet itu valid ataupun terverifikasi. Nah, di sini itu resikonya. ChatGPT itu bisa menyampaikan informasi yang salah, tapi dengan cara yang sangat meyakinkan. Jadi, walaupun keliru, itu bisa terdengar seolah-olah benar gitu. Perkenalkan, nama saya Catherine Albertan Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 092. Jadi, berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, didapatkan 2 rumusan permasalahan. Yang pertama, apakah ChatGPT dapat dikatakan lebih akurat dan efektif untuk menganalisis serta mengidentifikasi masalah kulit dibandingkan dengan diagnosis dokter secara real time? Dan yang kedua, bagaimana pengaruh computer vision ChatGPT sebagai alat diagnosis pada suatu permasalahan kulit? Perkenalkan, nama saya Mahardika Dwi Kusuma atau yang biasa dipanggil Dika dengan 3 digit NIM terakhir 155. Di sini saya akan membawakan tujuan dari paper argumentatif yang telah kami buat. Yang pertama, menganalisis seberapa efektif dan akurat ChatGPT dalam menilai serta mengidentifikasi masalah terkait kulit. Yang kedua, mengidentifikasi dampak dari penggunaan computer vision ChatGPT sebagai alat diagnosis pada suatu permasalahan kulit. Perkenalkan, nama saya Jeremy Alfi Sutikno, biasa dipanggil Jeremy. Saya berasal dari kelompok William Harvey dengan nomor urut 15. Jadi, manfaat yang bisa didapatkan dari paper argumentatif ini adalah yang pertama, memberikan pemahaman dan analisis mengenai seberapa akurat dan efektif penggunaan ChatGPT dalam mendiagnosis suatu permasalahan kulit yang ada. Kemudian memberikan pemahaman secara argumentatif terkait peranan serta dampak dari ChatGPT sebagai computer vision dalam mendiagnosis suatu permasalahan kulit yang ada. Saya, Krisya Oktavi Sinambela dengan 3 digit NIM terakhir 026 akan menjelaskan mengenai argumen inti. Potensi ChatGPT terdapat menjadi suatu alat yang berkembang dan salah satu kecerdasan buatan yang terbaik bahkan di dunia kesehatan. Sampai saat ini, ChatGPT tidak dapat dipastikan kebenarannya sebagai alat diagnosis kesehatan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh University of Sydney pada bulan Juni tahun 2024, ditemukan 187 orang menggunakan ChatGPT untuk meminta informasi terkait kesehatan. Survei ini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan masyarakat bertanya kepada ChatGPT mengenai hal yang lebih kompleks, terkhususnya permasalahan yang terkait dengan kulit.
ChatGPT bukanlah alat diagnosis yang diresmikan oleh para ahli, sehingga tanggapan yang diberikan tidak dapat dijamin sesuai dengan penilaian medis. Apabila seseorang melakukan proses tanya jawab kepada ChatGPT, ChatGPT dapat memberi tanggapan yang cepat untuk mengetahui kondisi kulitnya, menghemat waktu dan tenaga seseorang melakukan konsultasi, hingga mengefisiensikan anggaran yang digunakan untuk pemeriksaan kepada dokter. ChatGPT tetap memiliki keterbatasan untuk menangani permasalahan kulit tanpa pengawasan dari dokter spesialis kulit. Jikalau masyarakat melaksanakan saran atau pernyataan ChatGPT tanpa melakukan penganalisaan secara klinis, akan berdampak memperburuk kondisi kulitnya sendiri. Oleh karena itu, alangkah baiknya apabila masyarakat yang mengalami permasalahan kulit untuk segera berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit. Proses yang dilakukan dengan melibatkan peran dokter, meminimalisasi resiko kesalahan penanganan, serta mempercepat pemulihan pasien. Halo, perkenalkan nama saya Putu Tiasa Dinia Pramesti dengan nomor NIM 25025111074. Di sini saya akan memberikan argumen pendukung terkait paper kami. Bahwasanya ChatGPT memang bisa diandalkan dalam dunia medis, tapi belum bisa sepenuhnya menggantikan peran dokter. Karena dalam beberapa penelitian dan studi yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa ChatGPT memiliki akurasi yang tinggi tetapi juga dengan kekurangan dan kesalahpahaman diagnosa. Seperti dalam studi Maccabi Healthcare Israel 2024 dikatakan bahwa 70-87% itu hasil dari diagnosisnya memang akurat, tetapi masih ada sekitar 30% dari diagnosisnya yang kurang tepat, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan self-diagnose yang dapat berujung pada kematian. Begitu juga dengan studi dari RSNA Radiologi 2023 yang mengatakan bahwa ChatGPT 4 hanya bisa memberikan jawaban akurat sebesar 66,1% dan sisanya merupakan jawaban yang victim dan patut diragukan kefaktaannya. Perkenalkan, nama saya Chelsea Angelina Wibowo dengan 3 digit NIM terakhir 234. Pada bidang dermatologi, ChatGPT mampu menjawab soal ujian teori dengan cukup baik, bahkan sampai 90% benar. Tetapi, ChatGPT tetap masih sering salah dalam membedakan lesi jinak dan lesi ganas. Studi lain oleh Derm Square menunjukkan bahwa ChatGPT hanya setara dengan kemampuan dokter residen tingkat menengah, jauh di bawah level konsultan. Hal ini membuktikan bahwa meskipun ChatGPT dapat membantu proses belajar atau analisis, namun ChatGPT masih belum bisa menilai kasus berbasis gambar klinis, apalagi kondisi nyata pasien yang butuh keahlian langsung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang ketiga dari bukti pendukung. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Ida Ayusri Parwati Purba, bisa dipanggil Dayusri, dengan nomor urut 14 dari kelompok 03 William Harvey dengan 3 digit NIM terakhir 229. Nah, seperti yang sudah disinggung pada bukti pendukung sebelumnya, bahwa ChatGPT itu memang belum bisa menilai kondisi nyata dari pasien, apalagi kasus-kasus tersebut berbasis gambar atau keterampilan klinis. Nah, selain soal akurasi, ChatGPT itu tentu saja tidak memiliki aspek seperti aspek etika, moral, dan rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang manusia, bahkan seorang dokter. Menurut The World Medical Association, seorang dokter itu wajib memberikan perawatan yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, yaitu seperti menghormati pasien serta berkomunikasi dengan baik. Hal-hal ini tentu tidak bisa dilakukan oleh AI karena AI itu hanya mengandalkan data dan algoritma. Jadi, menurut kami, sebagai bagian dari bukti pendukung, ChatGPT sebaiknya dipakai sebagai alat pendukung, bukan pengganti, karena profesi dokter tetap membutuhkan empati, etika, dan tanggung jawab yang tentu saja tidak bisa digantikan oleh teknologi. Saya Julia Chandra dengan 3 digit NIM terakhir 084. Secara global, kecerdasan buatan atau AI terus berkembang pesat terutama di bidang kesehatan. Dengan menggabungkan AI ke dalam sistem layanan kesehatan, kita bisa melihat banyak sekali manfaat, seperti proses deteksi penyakit yang lebih cepat, pengurangan biaya pengobatan, dan yang terpenting mempercepat keberhasilan penyembuhan sesuai dengan kebutuhan pasien. Salah satu contoh nyata pemanfaatan AI di bidang kesehatan yakni ChatGPT.
Sebagai alat diagnostik berbasis AI, ChatGPT mampu memberikan jawaban lebih cepat dibandingkan dengan proses diagnosis yang dilakukan oleh dokter secara real-time. Keunggulannya tentunya terletak pada fleksibilitas. ChatGPT dapat diakses kapan saja dan di mana saja, hanya dengan menggunakan kuota internet. Tanpa terikat jam praktik dokter tentunya memberikan kemudahan bagi pasien yang membutuhkan informasi medis dengan segera, terutama di daerah-daerah yang kekurangan tenaga medis dan situasi-situasi darurat. Baik, izin melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kak Derichat Putra Dewata dengan 3 digit yang terakhir yaitu 028. Baik, di mana tadi Julia telah menyampaikan bahwasannya computer vision dalam konteks ini yaitu pada ChatGPT itu memberikan hasil konsultasi medis yang jauh lebih cepat dibandingkan para kebanyakan dokter, serta dengan kualitas materi yang disampaikan juga sangat komprehensif. Nah, jika kita melihat dari sisi dokter itu sendiri, kita tahu bahwasannya bagi para dokter, terutama bagi mereka yang membuka praktik, itu tentu ada jam operasionalnya masing-masing, di mana ini mengindikasi bahwasannya terdapat keterbatasan jam praktik para dokter. Nah, hal ini jika dalam kondisi-kondisi tertentu, misalkan seperti pasien yang membludak ataupun kualitas istirahat dari dokter yang tidak cukup, itu akan menimbulkan efek domino berupa beban kerja yang tinggi bagi para dokter. Apalagi jika kita melihat jumlah dokter yang ada di Indonesia, terutama dokter yang memiliki spesialis di dalam bidang kulit, itu tentu jauh lebih sedikit dari proporsi penduduk kita di Indonesia. Nah, hal ini akan menimbulkan beban kerja yang sangat tinggi tersebut, di mana beban kerja yang tinggi ini nantinya akan berdampak terhadap kualitas pelayanan dari dokter itu sendiri, baik dari sisi pelayanan kualitas medis, kemudian pelayanan kecepatan dalam diagnosis, ataupun hal-hal lainnya yang nantinya juga akan membahayakan keselamatan dari pasien itu sendiri. Apalagi jika kita menelisik harapan dari pasien itu sendiri yang berharap agar diagnosisnya itu disampaikan dengan cepat, tapi jika misalkan dokternya kelelahan ataupun tidak fokusan bekerja, tentu diagnosis yang akan diberikan itu akan jauh lebih lambat. Nah, disinilah peran penting dari artificial intelligence sebagai satu sistem yang memberikan hasil yang cepat dan akurat itu diperlukan, karena artificial intelligence ini dapat memberikan hasil yang lebih cepat hanya dalam beberapa detik dengan tetap menjaga kualitas dari konsultasi medis yang diberikan itu juga cukup komprehensif dan dapat digunakan sebagai diagnosis awal bagi para pasien, terutama bagi permasalahan kulit yang mereka alami. Perkenalkan, nama saya Lucifer Daryangki dengan 3 digit NIM terakhir 004. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagian kontra argumen khususnya terkait peran brainstorming ChatGPT dengan kemampuan computer vision. Selain mudah diakses, ChatGPT dengan kemampuan computer vision dapat menjadi mitra brainstorming bagi tenaga ahli, yang mana ChatGPT ini mampu memberikan referensi tambahan, terutama pada kasus yang kompleks ataupun langka. Melalui fitur ini, tenaga ahli juga dapat memperluas wawasannya dengan melihat variasi gejala serupa yang ditampilkan dalam bentuk gambaran umum. Dan dalam jangka waktu panjang, proses brainstorming inilah yang mampu meningkatkan pengetahuan sekaligus melatih pola pikir kritis tenaga ahli. Saya Yunika Manuela dengan NIM 25025-111128 akan memberikan sanggahan terhadap kontra argumen. Benar yang dibilang jika penggunaan AI seperti ChatGPT dapat memberikan informasi mengenai permasalahan kulit. Namun, hal tersebut tentunya tidak dapat menggantikan peran dokter. Jika masyarakat langsung mengikuti saran dari AI tanpa adanya pemeriksaan dari dokter, justru hal tersebut malah dapat memperburuk kondisi yang ada, bahkan dapat menimbulkan efek samping yang lebih parah lagi. ChatGPT juga bukanlah alat diagnosis yang resmi. Karena itu, jika ada masalah mengenai kulit, kita pastinya harus konsultasi secara langsung dengan dokter spesialis kulit. Melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik secara langsung, dokter dapat memberikan diagnosis yang akurat, perawatan yang aman terhadap pasien, dan juga pemulihan yang cepat pada pasien. Perkenalkan, nama saya Made Kenji Paramananda dari PSSK 2025 dari kelompok William Harvey. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari paper yang telah dibuat oleh kelompok William Harvey. Penggunaan ChatGPT dalam kemampuan computer vision dalam mengenali gambaran awal penyakit kulit sudah sangat baik dan dalam memberikan kemudahan dan kecepatan dalam memberikan informasi. Teknologi ini memberikan gambaran awal yang baik untuk penyakit yang umumnya dikenal oleh masyarakat. Namun, kurangnya konsistensi dalam informasi dan keakuratan informasi
membuat ChatGPT ini belum sepenuhnya dapat menggantikan peran dokter sebagai tenaga medis. Oleh karena itu, untuk pemakaian ChatGPT disarankan digunakan sebagai fasilitas pendukung bagi tenaga kesehatan, bukan sebagai acuan utama dalam pemilihan tindakan medis. Penggunaan ChatGPT akan lebih efektif jika didampingi dengan konsultasi langsung oleh dokter, sehingga diagnosis dan penanganan yang diberikan akan tetap akurat, aman, dan sesuai kebutuhan pasien. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Igusti Bagus Rama Raditya Mardika, saya absen 8 dari kelompok William Harvey. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kembali tentang saran dari paper argumentatif kelompok William Harvey ini. Saran yang bisa saya berikan adalah penggunaan ChatGPT ini memang akan membantu pada dunia kesehatan, terutama mengenai kesehatan kulit. Seperti ini akan mendeteksi awal warna bercak, ukuran bercak, dan lain sebagainya. Ini penting, tetapi bukan berarti ini artinya ChatGPT akan menggantikan seluruh peran dari tenaga kesehatan. Perlu adanya kolaborasi dan penelitian lebih lanjut, sehingga penggunaan ChatGPT ini akan dilakukan secara lebih bijaksana. Perlu adanya edukasi juga kepada masyarakat agar tidak semena-mena menggunakan ChatGPT ini, melainkan digunakan hanya untuk membantu tenaga kesehatan saja, tidak sepenuhnya. Sekian dari saya, terima kasih. Om Sandi 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 Om.